Karena sesungguhnya manusia tidak bisa bersyariat. Jangankan bersyariat, manusia itu hidup saja tak punya, mana mungkin bisa bersyariat. Akan tetapi yang bersyariat, yang menggerakkan, yang menciptakan, yang memposisikan seluruh manusia ciptaan Allah itu ya Allah sendiri, penguasa tunggal dari yang menciptakan seluruh manusia itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah jawabannya, bila manusia itu sudah kembali kepada Allah, bila manusia itu sudah wujud nyata Allah di hatinya, bila manusia itu sudah bermakrifat kepada Allah, maka hancur leburlah syariat-syariat manusianya. Jadi jangan salah paham. Kebanyakan manusia belajar ilmu hakikat dan makrifat di luaran sana banyak yang salah paham, merasa dirinya sudah bermakrifat, meninggalkan syariat-syariat yang selama ini dikerjakannya. Sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, karena merasa hawa nafsunya sudah bermakrifat kepada Allah. Pada hakikatnya belum makrifat, ngaku-ngaku makrifat. Jadi bila Anda merasa bermakrifat kepada Allah, jangan tinggalkan sholat saja, jangan tinggalkan ibadah-ibadah saja, jangan tinggalkan puasa, zakat, haji dan umroh saja. Tinggalkanlah semuanya. Makan itu syariat tinggalkan, minum itu syariat tinggalkan, duduk itu syariat tinggalkan, berdiri itu syariat tinggalkan, mandi itu syariat tinggalkan, bekerja itu syariat tinggalkan, memasak itu syariat tinggalkan, bercocok tanam itu syariat tinggalkan. Semuanya tinggalkan bila kita merasa diri yang sudah bermakrifat kepada Allah. Jangan meninggalkan sholat dan ibadah secara syariat saja. Itu namanya makrifatnya hawa nafsu syaitan yang ngaku-ngaku sudah makrifat agar ia bebas dari sholat dan ibadah. Maka dari itu bebaskanlah syariat-syariat manusia kita setelah bertemu dengan Allah sebagai penguasa diri manusia kita. Itulah makrifat. Makna dari makrifat itu sudah meninggalkan sholat di hati kita. Sudah tidak ada pengakuan bahwa diri kitalah yang mampu dan berkuasa untuk sholat. Itu maksudnya. Meskipun kelihatannya kita sholat, beribadah, tapi di dalam hatinya sudah lillah, di dalam hatinya sudah dikuasai Allah daripada dikuasai hawa nafsunya sendiri. Di dalam hatinya sudah diutus Allah di dalam seluruh syariat-syariat yang dikerjakan. Syariat itu adalah dari bangunnya badan hingga tidurnya badan kembali. Semua itulah yang disebut syariat di sisi Allah. Sementara ini berhubung Allahnya gaib tiada, maka kitalah yang menjadi Tuhan di dalamnya. Merasa diri kita yang bisa bangun tidur, merasa diri kita yang bisa duduk, berdiri, sholat, ibadah, bekerja dan sebagainya. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas itu semua selama ini. Karena Allah tidak kita pertuhankan, melainkan kita mentuhankan iblis dan syaitan di hati kita selama ini. Jadi inilah penting dan sangat pentingnya belajar ilmu hakikat dan makrifat agar selamat seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan menuju dipersembahkan kembali kepada pencipta dan penguasa diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa
untuk kita pahami agar Islam, agar selamat hati kita menuju Allah di dalam syariat-syariat kemanusiaan kita, agar syariat-syariat yang li nafsi sebelum kita mengenal Allah agar bisa lillahi ta'ala. Setelah kita sudah tahu Allah, setelah kita sudah bisa mi'raj kepada Allah, mari kita bawa seluruh syariat yang kita kerjakan menuju lillahi ta'ala agar suci hati kita. Jadi bila hatinya sudah suci dari hawa nafsunya, sudah suci dari kemanusiaannya, sudah suci dari iblis dan setan, maka sucilah seluruh apapun yang kita kerjakan. Bila Allahnya yang wujud melebihi wujud diri manusia kita. Akan tetapi sebaliknya, bila diri manusia kita, hawa nafsu kita merasa lebih wujud daripada wujudullah sebagai pencipta diri kita, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan akan terbakar di dalam Jahannam, yakni hawa nafsu kita sendiri berkumpul dengan iblis dan setan yang selalu mensekutukan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga para sahabat-sahabat yang mendengarkan kajian ini, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari pengakuan-pengakuan bahwa diri kita lah yang mampu sholat, disucikan dari pengakuan-pengakuan bahwa diri kita lah yang mampu bertahajud, yang mampu sholat duha, yang mampu mengerjakan sholat 5 waktu. Semoga kita disucikan dari itu semua agar apa yang kita lakukan kembali kepada rahmatnya Allah, selamat di dunia dan akhiratnya, selamat laku dohir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, tak lupa kita panjatkan lagi doa salawat dolimin daf'ul bala, agar musuh-musuh Allah yang ada di dalam hati kita, kedoliman-kedoliman, kekafiran-kekafiran hati kita bisa terkikis sedikit demi sedikit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.